mempelai laki-laki dan 10 orang pihak gereja. Mau. Kedua sama pengoli beserta keluarga, na boruku amang boruku. Dia. Ya, oke, lagi ke bawah. Bapak Jesri, siap. Ini. Kedua nani sampai kasih. Tahu dulu. Na boruku, putihamu. Ya. Iya. Iya, Pak, ya. Dulu. Kamu yang masuk. Dahulu yang burung, kamu yang burung. Horas, Pak. Horas. Lanjut. Guru nami. Ada 3 tamu na di dari Linggi. Guru nami. Orang saya siapa di Tampunan sini. Ya. Jadi mau lemah mana nonton dulu sama. Lemah mana tenang. Kamu mengatakan apa ini? Bang Seman. Nah, cuma yang burung. Jadi mau lihat di mana Raja Nami? Jadi betul mau tulang, asal kami mengaruh dulu. Dahulu yang burung. Jadi teknisnya sama pas mangan anu di sama tulang nami barangnya ini teh, tulang teh. Oh. Ya, oke. Jadi kalau horas nanti dulu. Jadi itu sama kita hasil hutan tinggal ini. Itu orang sama kamu. Ya. Jadi semua ini dia mau bersama-sama mudah-mudahan jadi semua orang mudah-mudahan mengenali amuk. Memang ngerti yang burung. Jadi tahu di bulan Kalinggan di Bagasan Sadarion di Markapok di Baranganyari ilamu nahu bersama-sama mudah-mudahan raja semua orang segitu amat. Di sahur Raja Nami roh hai maratapak ka orang muno ko para ni raja sigaling mana pa kasama po kamu makitiyo tulu ni si Panganon na jagar. Atau ngelihat nami marong Panginoon at sudah dia doon po sa Pinas no kani raja imajalo sa hilok na dua-dua asakit timana tinopa podong les miruma. O dito sa dia tulu-tulu ni si Panganon sa tayo raja Nami las marom. Gudang lagi na suna. Sama 5 amang burung. Jadi itu lah. Asal mengerti yang burung nami. Sembari na buruk kuya nasi kotak didistribusikan kepada yang lilipat. Ya,
So lima itu memang baru dari nauli di bulan dari ganon. Pernah kok di matanya hari. Kalau habis itu ulah-ulah ngomong raja semua orang. Maka harus teke tio Tio ka na ula. Lalu memuai udah tadi dari mana betul. Saya saat dahulu ni sa pengabian kung hidup di situ itu ang tulungan na yung buru. Jadi sigop pa walang pangaraw na. So ano pinatupa sa gudang mga pinatupa. Jadi sebenarnya itu kamu nang pasang hati-hati udah nami rajis itu mau orang mau tuh pe so salaman tisi kira. Mereka pun kesehatan matulangan deh. Kami adalah orang. Jadi distribusi kamu mah harus kita perhatikan. Jadi adalah pengaruh kita. Maknanya kita tahu Tuhan kami, jalan jabatan kami, memuji upah kami, mendidik buat anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, mau lihat Tuhan. Sondo bilang tiko dengan kami di perjalanan kami, pada dipakai kami dari Tuhan siang hari kamu satu saat belum dibagian saja. Apalagi kalau betul hari Tuhan. Ima hari Tuhan nama sangkap kami. Sakap dia nak nami dengan jauh dari beliau dari luar masuk siap kau menjadi kami. Adalah suku mulai kami acara nami dari Tuhan. Naik Tuhan nami sudah atau dari dari Tuhan nanti di adat nanti malam ini nami si juru kami akan semarau wajahmu. Alani dari Tuhan ajari kami berbisik kami dari Tuhan. Kau patut nama kemani mana kami sendiri. Asabui kali Tuhan jabata akka ulon na upa di bawah sebelas biroha yang tetap memuji pasal aku buat lagi. Tuhan kami jalan jabata kami satu pikir yang mengalami buku kami dari Tuhan di si panganan kedua minumon pasu dari Tuhan. Asa gabi bertumbuh gabi hari pasu di papanang kami dari Tuhan. Lau ulau ni. Alai kita bisa buka dari Tuhan. Menurut saya dosa pemalasyon kami asal nang alami dari Tuhan pasu dari pasal itu kami kami asli Muhammad Tuhan dan menjadi jauh mata yang penuh mencoba kami orang kami dididik buat anak dan Yesus Kristus Tuhan kami mau dia memahami kuasa Tuhan. Amin. Amin. Ya, jadi Bapak, saya Rika, jadi sekarang kita udah apa yang ada tersirat dalam hatimu supaya itu bukan suatu penghalang dalam dirimu. Jadi inilah terimalah DE yang disuapi mama ini. Oke. Kamu dari mana? Turun ini mana? Imun turun. Semoga iya on kamera. Dan tentu lu belum tertulis belum. Sekalian kami kan. Dua ini. Buat so ibu nang alam kan. Pengalaman
Dio menulis Dona Lenggan. Saya disakukan ya. Salam, Bapak Ibu, salam. Tuhan, kita akan mengadakan ibadah. Ya, semoga saudara kita baik. Mari kita satu dalam Tuhan, hari ini istimewa telah memberikan sekat kepada kami tapi memberikan Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kebaktian pernikahan Saudara John Freddy Sigalingging dan Rika Elesterlina Situmorang akan kita langsungkan saat ini. Agar ibadah kita bisa berjalan dengan baik, kami memohon atas nama majelis, aturan prokes kesehatan kita tetap lakukan dan awasi bersama, terlebih-lebih yang membawa anak-anak. Jangan sampai berkeliaran dan tidak terkontrol karena kita diawasin oleh pemerintah setempat. Terima kasih. Biarlah kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kita di dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu jemaat, kami undang bangkit berdiri. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik
bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan kasihi, kita mulai kebaktian pemberkatan nikah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya Dan tiada meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena pada saat ini kami dapat mencari wajah-Mu dan dipimpin oleh firman-Mu. Tolonglah agar kami dapat mengarahkan pandangan kami kepada rahmat karunia dan kebajikan yang Kau sebarkan dari keturunan ke keturunan. Tundukkanlah hati kami di bawah firman-Mu yang Kau sampaikan pada kesempatan ini, agar kami mengerti maksud-Mu tentang titah pernikahan yang Kau sendiri amanatkan. Kuatkanlah dan hiburlah kami melalui janji-janji-Mu yang Engkau berikan di dalam titah pernikahan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan kasihi, kita akan mendasari kebaktian pemberkatan nikah ini dengan firman Tuhan
Saya mengajak kita semua membuka surat Efesus pasal 4 ayat 26 hingga ayat 27. Efesus pasal 4 ayat 26 hingga ayat 27. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Berbahagialah orang yang dengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? John, Rika, apa kabar? Tegang banget, euy. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya membaca sebuah artikel psikologi yang mengatakan bahwa marah sampai meledak-ledak itu dapat terlampiaskan segala sesuatu dalam dirinya. Marah yang meledak-meledak. Dan itu mitos. Kenapa? Karena kalau marah sampai meledak-ledak, sudah pasti detak jantung akan berdetak sangat cepat, tekanan darah semakin tinggi. Marah selesai yang ada gagal jantung sama stroke selesai marah-marah. Orang yang tidak dapat menahan amarahnya seringkali bukan hanya di mulut, pada akhirnya dia akan melakukan agresi. Artinya ada sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan. Itu mitos pertama menurut jurnal psikologi tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita beranggapan bahwa dengan marah, kemarahan seseorang membuat kita dihormati. Banyak orang yang melakukan itu. Oh, aku harus marah supaya aku mendapat penghormatan. Dan tidak jarang itu dilakukan di tengah-tengah dalam kehidupan keluarga. Oh, sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin, kalau ada sesuatu, aku harus marah. Atau sebaliknya, sebagai seorang istri, kalau suaminya macam-macam, aku akan marah meledak-ledak. Sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan hanya laki-laki yang mendominasi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Banyak sebaliknya juga, perempuan yang mendominasi laki-laki. Padahal kan sesungguhnya bukan permasalahan siapa yang mendominasi, tetapi bagaimana kita dapat berjalan bersama. Dan berbicara tentang penghormatan bukan didapat dari sebuah amarah, bukan didapat dari sebuah emosional. Apa yang membuat kamu dalam keluargamu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, bagaimana kamu mendapatkan penghormatan adalah tentang kepemimpinan dan kebijakanmu di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan bukan soal marah-marah.
Dan Bapak Ibu Saudara, itu yang ditekankan oleh Paulus kepada jemaat Efesus dalam sebuah relasi, dalam sebuah hubungan, bukan hanya dalam kehidupan pernikahan, tetapi relasi satu orang dengan orang yang lain. Paulus mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bapak Ibu Saudara, marah di sini dalam bahasa Yunani orgi zeste, yang berarti marah, murka, dan siap membawa kita pada hawa nafsu untuk membalas dendam. Artinya kalau suatu ketika dalam kehidupan rumah tangga, laki-laki atau suami mencaci maki istrinya, maka ketika ini terjadi, istri juga memendam itu. Dan suatu saat mungkin aku akan mencaci maki suami. Dan ini bisa terjadi antara istri maupun suami. Bukan hanya suami saja, bukan hanya istri saja. Keduanya berpeluang buat itu. Tetapi Paulus menekankan bahwa jangan sampai amarahmu, murkamu itu sampai terbawa ke esok hari. Kalau bisa sebelum matahari terbenam, amarahmu sudah padam. Sehingga dikatakan ayat 27, jangan sampai si jahat mengambil peran, mengontrol dirimu, mengontrol amarahmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu berbicara tentang amarah. Berbicara tentang marah. Dan kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara, yang namanya kemarahan itu menjadi warna dalam kehidupan pernikahan dimanapun dan siapapun. Bahkan seorang pendeta sekalipun. Amarah, marah, salah paham, gara-gara hal kecil kadang, dan mungkin gara-gara hal yang besar. Pasti ada yang namanya marah. Di sini ada yang nggak pernah marah dalam kehidupan rumah tangganya? Jangankan kehidupan rumah tangga, sebelum menikah pacaran mungkin udah sering marah. Saya yakin dan percaya itu. Bapak Ibu Saudara, ini ilustrasinya agak jadul. Bapak Ibu Saudara tahu Sopan Sopian? Istrinya ada yang tahu siapa? Widiawati, begitu. Sopan Sopian sudah almarhum. Suatu ketika mereka diwawancara. Sopan Sopian, Widiawati, menurut saya ini adalah sosok pasangan artis yang jauh dari gosip. Kehidupannya selalu terlihat romantis, harmonis. Tetapi kita tidak tahu pada suatu ketika mereka mengakui ketika baru pertama kali mereka menikah, dua di antara mereka itu sering kali marah-marah, tidak siap dengan situasi dan kondisi. Dari sisi usia mungkin secara psikologi mereka masih labil. Yang terlihat harmonis, yang terlihat baik-baik saja juga pernah marah dalam kehidupan rumah tangganya. Sadarkah kita akan itu Bapak Ibu Saudara? Tetapi ingat sekali lagi, rumah tangga bukan panggung perang. Walaupun sering kali mungkin terjadi perang. Rumah tangga berbicara bagaimana engkau memadamkan egomu. Engkau memadamkan amarahmu. Dalam kehidupan bersama.
Bapak Ibu Saudara, saya pernah memberikan ilustrasi seperti demikian. Ada pasangan suami istri, mereka jalan-jalan. Ini dalam kebaktian rumah tangga pernah saya sampaikan. Jalan-jalan ke sebuah hutan tersesat. Lalu sampai di dalam hutan, ada suara terdengar. Kuek, 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 kuek. Suara apa kira-kira Bapak Ibu Saudara? Hah? Kata sang istri begini, "Pah, denger tuh, ada suara ayam." Apa kata sang suami? "Istriku tercinta, itu bukan suara ayam, tetapi suara bebek." Terdengar lagi bunyi yang sama, dan istrinya tetap teguh itu suara ayam. Dan pada saat ketika suaminya naik pitam, denger katanya. Yang namanya suara ayam itu kokok petok. Kalau bebek, wek-wek, yang kamu dengar itu suara bebek, bukan suara ayam. Istrinya menangis. Menangis sekejar-kejarnya Bapak Ibu Saudara. Apa yang suaminya katakan? Melihat istrinya menangis, dia tidak tega. Lalu pada akhirnya sang suami mengatakan kepada istrinya, "Benar, itu suara ayam." Walaupun aslinya suara bebek. Tetapi suaminya mengatakan, "Istriku, engkau benar. Itu suara ayam." Begitu. Penting gak sih ayam atau bebek? Enggak penting Bapak Ibu Saudara. Tetapi berbicara tentang kehidupan bersama adalah berbicara tentang bagaimana engkau memberikan hidupmu pada pasangan. Mewujud nyatakan cinta kasih itu. Itu ada lanjutannya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka berjalan sampai mereka di padang gurun. Tadi di hutan, sekarang padang gurun. Namanya ilustrasi bisa aja begitu. Walaupun kadang nggak masuk akal. Istrinya menulis di pasir tersebut, ia mengatakan, "Hari ini suamiku menyakiti hatiku karena telah membentak, memarahi diriku." Lalu akhirnya mereka berjalan lagi, suatu ketika ada sebuah oasis di padang gurun. Lalu mereka akhirnya mandi, berenang. Istrinya tiba-tiba mau tenggelam. Suaminya menyelamatkan istrinya. Dan setelah selesai diselamatkan, istrinya menulis di sebuah batu, "Hari ini suamiku menyelamatkan diriku." Suami bertanya kepada sang istri, "Kenapa ketika aku marah engkau menulisnya di pasir, tetapi ketika aku menyelamatkan dirimu engkau menulisnya di batu?" Sang istri mengatakan, "Biarlah angin meniup pasir itu, sehingga aku melupakan segala apa yang engkau lakukan. Tetapi aku akan selalu mengingat bagaimana engkau mengorbankan nyawamu demi aku." John, Rika, dalam kehidupan rumah tangga, tentu ada amarah, tentu ada marah. Tetapi biarlah kita tidak bertahan dengan marah dan amarah itu. Apalagi ketika amarah dan marah itu menjadi akar pahit dalam diri kita. Sehingga ada tindakan-tindakan dan perkataan yang mungkin menyakiti pasangan kita. Bagus-bagus cepat lupa yang seperti itu. Tetapi ingatlah bahwa John dan Rika dalam kehidupan rumah tangga pasti ada pengorbanan yang dilakukan oleh salah satu dari kalian untuk kebersamaan kalian. John dan Rika, kenapa filosofinya cincin
dipakai di jari manis? Kenapa nggak di kelingking? Kenapa nggak di jempol? Bapak Ibu Saudara, John Amerika boleh gini? Angkat jempol. Enak. Turun lagi, telunjuk. Jari tengah. Jari kelingking. Sekarang jari manis. Susah kan? Maka kenapa cincin dipakai di jari manis? Dalam sejarah pernikahan yang sangat panjang, itu tanda engkau mencintai kelemahan pasangan. Engkau menerima setiap kekurangannya, walaupun ada kelebihannya. Dalam kehidupan rumah tangga bukan berbicara hanya mau menerima apa yang menjadi kelebihan pasangan kita, tetapi berbicara tentang bagaimana engkau menerima setiap kekurangan pasangan dan engkau siap memperlengkapi dan siap berdiri di belakangnya untuk mendorong dan mendukung dia sehingga bisa berjalan bersama-sama. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berbahagia buat John dan Rika. Hari ini Tuhan berkati, mempelai mengikat janji. Moga-moga rumah tangganya kau beri tentram bahagia. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Bapa kami yang maha kasih, cintamu kekal abadi. Dalam suka ataupun duka, rahmat-Mu takkan berubah. Puji Tuhan, puji Dia, Sang Pencipta manusia. Ia suka memberkati yang bersatu dalam kasih. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, jemaat mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan saudara John Freddy Sigalingging dengan saudari Rika Esterlina Situmorang. Hendaknya diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara pria dan wanita sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia.
Selanjutnya Alkitab berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai ikatan kudus. Berkatalah Kristus, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai penuh hormat dan ucapan syukur. Supaya saudara-saudara memelihara pernikahan saudara sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya, dari itu hendaklah saudara-saudara memahami tujuan pernikahan, yaitu agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling tolong-menolong dalam segala hal, agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga, agar suami dan istri hidup bersama dengan perasaan tentram, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukan milikmu sendiri, tetapi yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Rika Esterlina Boris Tumorang, menjadi istriku dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seseorang yang taat kepada Tuhan, tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya berjanji. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu John Freddy Sigalingging sebagai suamiku. Dan saya berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat akan Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, keberhasilan dan kegagalan sampai maut yang memisahkan kita.
Ini bukti cinta aku sama kamu. Kita jaga sama-sama ya, Bang. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Silakan mencium kening. Keningnya ya. Ke sini. Kepada Don John dan Rika, kami atas nama jemaat mengucapkan selamat atas pernikahan saudara-saudari, dan sebagai tanda kasih kami memberikan Alkitab. Pakailah ini sebagai penuntun kehidupan rumah tangga dan keluarga, sambil mengingat bahwa apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jemaat yang dikasihin Tuhan, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang diiringi dengan PKJ 147. Untuk pertama kali yaitu 2 mempelai dan orang tua, setelah itu baru diiringi anggota keluarga. Kami persilahkan. Sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah
persembah yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku kangen firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Dengan kesadaran penuh bahwa seringkali kami mempunyai amarah. Dan juga seringkali itu terjadi dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga kami. Bahkan seringkali terjadi ya Tuhan, kami tidak dapat menahan marah kami. Tetapi biarlah ya Tuhan, kami tidak berlarut-larut dengan perasaan pikiran amarah tersebut. Jangan biarkan akar pahit mengontrol hati diri kami, sehingga kami mempunyai dendam terhadap keluarga kami, suami kami, bahkan istri kami. Tapi ya Tuhan, mampukan kami untuk punya hati yang sangat begitu besar, memberikan pengampunan, memberikan maaf kepada pasangan yang kami kasihi. Dan itu yang menjadi doa dan harapan kami. Hadir situasi dan kondisi tersebut, saling memaafkan, saling mengampuni bagi keluarga yang baru. Keluarga John Freddy Sigalingging beserta istri terkasih Rika Esterlina Situmorang. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk saling memaafkan, saling mengampuni. Biarlah Tuhan yang senantiasa memampukan mereka untuk tidak hanya menerima kelebihan namun juga kekurangan dan kelemahan. Dan biarlah pernikahan dan hidup yang baru ini adalah cara Tuhan bagi mereka untuk saling memperlengkapi, untuk saling menopang dan saling menolong. Tuhan pimpin kehidupan keluarga mereka. Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan memampukan mereka untuk menghadapi setiap kehidupan rumah tangga dengan segala pergumulan dan permasalahannya. Mereka dimampukan bersama Tuhan. Dan secara khusus ya Tuhan, pada hari ini kami mensyukuri untuk kebaktian pemberkatan nikah yang saat ini masih berlangsung. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin, Tuhan boleh menyertai. Dan pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan juga kami harapkan hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga, di tengah syukur dan sukacita keluarga. Kedua belah pihak, keluarga besar Sigalingging dan Situmorang, yang akan melanjutkan ke acara resepsi pesta adat. Kiranya Tuhan juga turut hadir dan memberikan kebaikan di dalamnya. Dan pada hari ini Tuhan, sebagai ungkapan rasa syukur mempelai, keluarga dan kami semua, kami memberikan persembahan kami. Terimalah Tuhan apa yang kami nyatakan sebagai bentuk rasa terima kasih kami akan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Inilah syafaat permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan, menyampaikan syafaat ini, syukur ini. Dan biarlah bersama kami berdoa, sebagaimana doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Beri kami juga dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang memberi. Berbahagia rumah yang sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Jemaat Tuhan, terkhusus bagi John dan Rika, pergilah dengan damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan. Senantiasa kontrollah segala amarahmu, segala rasa marahmu dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, dan senantiasa memberikan pengampunan setiap saat bagi suami, bagi istri kita terkasih. Maka kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati saudara, Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajahnya dan mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada saudara dan mengaruniakan selamat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan, kebaktian pemberkatan nikah antara, bukan saudara lagi ya, saya panggil Bapak John dan Ibu Rika, telah selesai kita lakukan. Atas nama dan majelis dan jemaat, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru. Doa kami dengan seluruh jemaat, semoga keluarga boleh menjadi keluarga yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan lanjut ke acara sambutan. Yaitu sambutan yang pertama dari Majelis GKP Cinudi akan dibawakan oleh Bapak Tugas Raja. Pada Bapak Tugas Raja, kami persilakan. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Salam. Pertama-tama kami majelis ingin mengajak kita semua
puji dan syukur kehadiran Bapa di surga, karena dengan limpahan rahmat-Nya kita berkumpul di sini untuk acara pernikahan kedua mempelai, yaitu John dan Rika. Tentu tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta tentang lembaran surat pernikahan. Dan hari ini kita sekalian yang hadir untuk menjadi saksi dipersatukan kedua mempelai, yaitu John dan Rika. Tentunya ini seperti begini bukanlah suatu momen yang biasa-biasa saja, ya. Sekalipun mungkin Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan sudah sering menghadiri resepsi atau menghadiri pernikahan yang sama seperti ini, tetapi ketika merenungkan sebenarnya bahwa dipersatukan kedua insan sebagai ciptaan Allah yang termulia ini dalam membangun sebuah rumah tangga baru untuk jangka waktu sempit, maka kita akan datang kepada suatu kesimpulan bahwa benar adalah suatu peristiwa yang luar biasa, dan ini adalah peristiwa yang luar biasa, itu suatu peristiwa yang sudah ditentukan oleh Allah untuk menunjukkan kepada semua umat yang dikasihi. Untuk nasihat kepada kedua mempelai, kedua ananda John dan Rika yang mengarungi bahtera rumah tangga bukanlah tanpa pakai suara. Sadar bahwa di bawah ruangan ini tidak ada satupun manusia yang tanpa pakai suara. Jadi sudah disebutkan oleh Bapak Pendeta di dalam khotbahnya, amarah itu di dalam rumah tangga itu permasalahan yang sangat terjadi adalah ketika di satu rumah tangga itu suami istri itu tidak ada yang marah. Tentu sebagai orang yang telah terdahulu mengalami seperti kami ini, kami belajar bahwa proses di dalam kehidupan keluarga itu sebenarnya mungkin ketika pada saat pacaran dulu beda dengan setelah berkeluarga, ya, pasti gitu. Tetapi proses itulah yang berkelit. Kalau masalah persoalan pasti nggak ada sampai kita pun nenek-nenek sama kayak kita juga masih ada persoalan. Tetapi ketika pengalaman yang nantinya yang John dan Rika lakukan, itulah yang menjadi proses itu, sehingga nanti ketika John dan Rika di dalam mengarungi rumah tangga itu pasti enak nanti di endingnya, di akhirnya seperti itu. Jadi jangan enak di tujuan tapi di akhirnya tidak baik. Ya, bagaimanapun kalau udah sering kita marah, jangan menganggap bahwa kita itu sebagai kepala rumah tangga atau sudah gampang marah, atau istri juga selalu seperti itu. Tapi lakukanlah yang baik, karena kalian bagaimanapun sebagai keluarga tentu akan menuju kebahagiaan, semua pasti akan kesana. Ya, ingin semua keluarga itu ingin keluarga bahagia, artinya tidak perlu ada di sana persoalan semua. Tetapi persoalan itu kan bisa kita baca. Ya, dan salah satu yang penting juga untuk kedua mempelai mendengar, ya. Kadang-kadang istri kalau ngomong sedikit aja suami udah ngomong, sama juga sebaliknya. Dengar dulu, ya, sampaikan suami seperti itu kan. Belum semua selesai udah langsung dicela. Nah, ini yang menjadi persoalan suami istri, ya. Kami ini udah mengalami seperti itu. Sebagai pendengar itu yang lebih baik sebenarnya. Kalau kita mau mendengar, oh iya, sudah selesai mak, saya mau ngomong. Oh, saya udah tahu. Nah, seperti itu, ya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, ya, amarah bahwa saya jadi kepala keluarga. Ini kepala keluarga ini ibaratnya di bawah mana, padahal di rumah tangga itu tidak ada, semuanya sama semuanya. Ketika kita mau berproses untuk mencapai kebahagiaan di keluarga, ini masih berdua saja. Nanti ketika ada anak,
pasti ada persoalan, ada pasti persoalan. Sampai mau kemana pun, sampai nanti kita menikahkan juga ada persoalan, permasalahan. Tapi itu di dalam kehidupan kita itu harus kita jalan. Ingat itu tadi ya, yang saya bilang tadi biar nanti pengantin dapat melakukan. Saya yakin bahwa Rika, John dan Rika ini pasti bisa di posisi itu. Demikian juga kepada kedua orang tua. Tentu kalau anak-anaknya ini bahagia, orang tua pasti bahagia. Tapi ketika mereka misalnya tidak bahagia, orang tua tidak bahagia. Jadi sama-sama kalau ketika dinasihati oleh orang tua terima. Ya mak, ya pak. Didengar gitu ya. Kadang-kadang mendengar itu ada susah kita yang sekarang ini. Ya. Mendengar dengan yang baik pasti akan dapat yang baik, hasil yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Sambutan yang kedua dari keluarga mempelai laki-laki yang diwakili Bapak James Sigalingging. Ibu silakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita. Yang kami hormati Bapak Pendeta Sesek Valentino selaku pimpinan jemaat di PKP Cibinong ini, para majelis, song leader, dan pemain musik. Terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan untuk anak kami John dalam acara pemberkatan di pada hari ini. Kiranya Tuhan semakin menguatkan dan semakin mempermuliakan pelayanan-pelayanan Bapak Ibu semua di GKP Cibinong ini. Ini menjadi berkat bagi kita semua, terutama warga yang ada di sekitar ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian juga untuk kita semua para undangan, kami dari keluarga besar Sigalingging mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu semua para undangan kami untuk bisa hadir di tempat ini, walaupun dalam situasi PPKM seperti ini. Kami bersyukur, berterima kasih kita bisa menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Kiranya Tuhan menjauhkan segala penyakit dari kita, senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Dan sekalian juga kami mengundang Bapak Ibu, terutama Bapak Pendeta dan semua majelis, untuk boleh juga berkenan hadir pada acara resepsi yang sudah kami sediakan tempatnya di Grian PDK yang ada di Bekasi Timur ini. Kita boleh sama-sama bersukacita dalam acara resepsi di pernikahan anak kami dan pasangan kami. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Shalom. Sambutan yang ketiga dari keluarga mempelai perempuan yang diwakili Bapak Jantan Situmorang. Kami persilakan. Shalom, selamat semua yang pada hari di sini. Pertama kami ucapkan kepada Tuhan, Bapak Pendeta, para majelis yang boleh memberikan suatu pemberkatan berkenakan biarlah khotbah yang disampaikan oleh kampanye boleh termeterai di keluarga kami ini, sehingga itu menjadi berkat untuk kedepannya keluarga yang baru ini. Dan kami juga berharap kami mengundang Bapak Tuhan semuanya yang ada di GKP yang telah disediakan oleh keluarga Sigalingging. Boleh kita bersama di sana
berterima kasih. Itulah yang boleh kami sampaikan ke Bapak Tuhan, anggota dan para majelis. Dan begitu juga sebagai undangan kami dari pihak Perlu. Terima kasih boleh hadir untuk menyaksikan pernikahan anak kami, yaitu kita dengan kakak kami, yaitu John Freddy Sigalinging. Semua berjalan dengan baik, biar lainnya menjadi tetap buat kita semua. Dan kami juga berharap nanti kita boleh sama-sama ke gedung yang telah disediakan oleh keluarga Sigalinging. Terima kasih. Amin. Kepada ibu saudara, kita sedang melakukan sesi foto untuk saat ini cuma ada 2. Yang pertama mempelai bersama Bapak Pendeta.